Halo adik-adik semuanya, perkenalkan, nama saya Zerlan Jelita. Saya dari mahasiswa Universitas Dian Swantoro Semarang, jurusan akuntansi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang membedakan akun-akun pada perusahaan dagang dengan akun-akun perusahaan jasa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dasar-dasarnya seperti pengertian, ciri-ciri, transaksi, lalu ke perbedaan akun-akun perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kita masuk ke penjelasan pengertian tentang perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap nilai dari barang tersebut. Nah, barang yang dijual dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Barang yang dijual dapat berupa hasil perkebunan, pertanian, atau industri. Sedangkan perusahaan jasa adalah suatu usaha yang mempunyai aktivitas produksi produk yang tidak berwujud atau jasa. Jadi seperti contohnya itu salon yang memberikan jasanya yaitu memotong rambut, lalu perawatan rambut, dan juga seperti klinik kecantikan, perawatan kulit. Jadi mereka tuh menjual jasanya. Nah, jasa tersebut tidak berwujud. Lanjut di bagian ciri-ciri perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang pertama adalah ciri-ciri perusahaan dagang, yaitu barang berwujud. Seperti membeli barang dagang dan menjualnya tanpa merubah nilai dari barang tersebut. Contohnya di Indomaret atau Alfamaret yang menjual produknya seperti sabun, lalu menjualnya kembali tanpa mengubah barang atau nilai barang tersebut. Yang kedua adalah menggunakan akun persediaan barang dagang yang terdiri atas persediaan awal dan persediaan akhir. Dan yang ketiga ada perhitungan harga pokok penjualannya. Yang keempat, laporan laba rugi menggunakan bentuk single step atau langsung dan multiple step bertahap, dan laporan laba rugi komprehensif lain. Sedangkan ciri-ciri perusahaan jasa, yang pertama adalah barangnya itu tidak berwujud, tapi bisa dirasakan kegunaan dan manfaatnya. Yang kedua, kegiatan utamanya itu menjual jasa. Yang ketiga, harga suatu jasa atau layanannya itu tergantung pada tingkat kepuasan konsumen. Seperti contohnya di salon, ketika hasil potongannya itu bagus, pelanggan akan membayarnya itu sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pemilik salon tersebut. Jadi memotong rambut itu adalah suatu jasanya atau layanannya. Lalu yang keempat, tidak memiliki harga pokok produksi atau penjualan. Yang kelima, kesuksesan usaha lebih banyak tergantung pada mutu layanannya. Oke adik-adik semuanya, kita lanjut di bagian transaksi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Untuk perusahaan dagang, transaksinya itu ada membeli barang secara tunai, membeli barang secara kredit, mengembalikan barang dagang, membayar atau menerima biaya angkut, pembelian, menjual barang secara tunai, menjual barang secara kredit, memberi potongan penjualan, dan menerima kembali barang dagang yang telah dijual. Kita bisa lihat contohnya sebagai berikut. Jadi ini adalah contoh jurnal umumnya. Yang pertama, membeli barang dagang secara tunai. Jadi pada tanggal 11 Maret dibeli barang dagang dengan tunai seharga 8 juta dari PT Sinarmas. Nah, jadi pengaruh transaksinya itu adalah sebagai berikut. Akun pembeliannya itu di debit Rp 8 juta karena penambahan harta atau harga pokok penjualannya itu 8 juta. Lalu akun kasnya itu dikredit karena uang di kasnya itu berkurang untuk
pembelian tersebut. Jadi kita bisa lihat akunnya, pembelian di debit dan cashnya di kredit karena melakukan pengeluaran. Yang kedua, mengembalikan barang dagang. Pada tanggal 8 Maret, dikirim kembali barang dagang yang dikirim secara kredit dari PT Makmur Jaya, Semarang. Sejumlah Rp 200.000 dari PT Makmur Jaya telah diterima nota kredit. Nah, pengaruh transaksi tersebut itu adalah yang pertama adalah akun utang dagang itu di debit Rp 200.000 karena utangnya itu berkurang karena pengembalian barang secara kredit tersebut ya. Lalu ada akun retur pembelian pengurangan harga kredit Rp 200.000 karena akun ini jumlahnya bertambah. Jadi kita bisa lihat transaksi tersebut dibukukan ke dalam jurnal umum sebagai berikut. Utang dagangnya nambah 200.000. Lalu retur pembelian dan pengurangan harganya itu 200.000 berkurang. Lanjut ke bagian contoh soal yang kedua, yaitu mengembalikan barang dagang. Pada tanggal 8 Maret, dikirim kembali barang dagang yang dikirim secara kredit dari PT Makmur Jaya, Semarang. Sejumlah Rp 200.000 dari PT Makmur Jaya telah diterima nota kredit. Pengaruh transaksinya bisa kita lihat sebagai berikut, yaitu akun utang dagang di debit Rp 200.000 karena utangnya berkurang karena pengembalian barang secara kredit. Lalu yang kedua, akun retur pembelian dan pengurangan harga kreditnya 200.000 karena akun ini jumlahnya bertambah. Jadi untuk jurnal umumnya seperti kita lihat di layar ini, yaitu 8 Maret utang dagangnya itu 200.000, lalu retur pembeliannya dan pengurangan harganya 200.000. Lanjut ke contoh nomor 3, menjual barang dagang secara kredit. Pada tanggal 12 Maret, dijual barang dagang pada PT Lollipop Bandung dengan harga faktur Rp 12 juta dengan syarat pembayaran termin 2/10, N/30. Artinya adalah 2/10 itu adalah 2-nya itu 2%, 10-nya itu hari. Jadi dalam jangka waktu pembayarannya itu 10 hari akan mendapatkan diskon 2%. Lalu untuk pembayaran paling lambatnya itu 30 hari. Lalu untuk pengaruh transaksinya itu sebagai berikut, yaitu akun piutang dagang di debit Rp 12 juta karena harga berupa piutang bertambah. Lalu akun penjualan di kredit 12 juta karena akun penjualannya juga bertambah. Untuk transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa sebagai berikut, ada transaksi pembelian yang sering dan pasti dilakukan oleh perusahaan jasa, yaitu berupa pembelian peralatan dan perlengkapan kerja untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan, maka perusahaan wajib menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung operasionalnya. Lalu yang kedua ada pendapatan. Seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa dibuka juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan dari perusahaan jasa, yakni pendapatan dari layanan yang telah diberikan. Oleh karena itu, para pengusaha jasa akan selalu mencoba memberikan layanan terbaik sehingga pelanggan merasa puas dan bisnis terus beroperasi. Lanjut, yang ketiga ada pembayaran beban-beban. Selain mengeluarkan uang untuk membeli keperluan seperti peralatan dan perlengkapan untuk menunjang operasionalnya, perusahaan jasa juga mengeluarkan beban. Adapun beban-beban tersebut merupakan suatu kewajiban sehingga perusahaan jasa harus membayar. Contoh beban yang biasanya dikeluarkan seperti beban tagihan listrik, telepon, internet, administrasi, dan beban-beban lainnya. Lanjut di bagian transaksi yang keempat adalah penerimaan piutang. Penjualan atau jika di perusahaan jasa, yakni pemberian layanan yang dilakukan secara kredit akan menimbulkan piutang.
Sesuai dengan kebijakan atau kesepakatan yang dilakukan dengan pembeli, maka konsumen dengan tagihan piutang akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga pada waktu pelunasan piutang, perusahaan juga harus mencatatnya. Dan yang terakhir, ada transaksi penanaman dan pengembalian modal atau investasi. Suatu perusahaan pertama kali saat didirikan pasti ada setoran modal dari pemilik ataupun investor. Semua investasi juga harus dicatat dengan baik, apalagi jika dana atau modal yang diperoleh dari pihak lain. Dan dengan demikian, pembagian hasil dan pengembaliannya itu bisa jelas. Jadi, transaksi di atas itu dapat ditentukan pos atau akun dari setiap transaksinya. Dengan demikian, kita dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengolahan keuangan dengan adanya pencatatan transaksi tersebut. Lanjut di bagian bagan akun perusahaan dagang. Bagan akun untuk perusahaan dagang harus mencerminkan elemen-elemen dari laporan keuangan. Akuntansi perusahaan dagang memiliki perbedaan dengan perusahaan jasa. Yang membedakan terutama adalah aktivitas dari akun-akun yang tidak dapat atau tidak terdapat pada perusahaan jasa tetapi ada pada perusahaan dagang. Akun-akun perusahaan dagang yang tidak ada pada perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akun pembelian. Akun pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Pembelian perusahaan selain pembelian barang tidak dimasukkan ke dalam akun ini. Lalu yang kedua, akun penjualan. Akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Sama seperti akun pembelian, pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagang. Yang ketiga ada akun persediaan. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Yang keempat ada harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Yang kelima ada akun potongan tunai. Akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pemberian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai secara langsung ketika transaksi sedang terjadi. Yang keenam ada potongan pembelian. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, akun retur penjualan. Akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisi barang yang tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pemesanan. Yang ke-8 adalah beban pemasaran. Beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Kita bisa lihat di sini ada perbedaan akun juga, akun dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa, tetapi saya sudah memberikan perbedaannya, yaitu dari perusahaan dagang yang memiliki akun persediaan barang dagang, lalu ada penjualan, pembelian, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut pembelian, potongan pembelian, dan beban pemasaran. Sedangkan untuk perusahaan jasa, seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, ada di bagian perlengkapan atau peralatan juga, lalu pendapatan, jasa, pendapatan diterima di muka, dan pendapatan-pendapatan yang lainnya. Nah, untuk perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang dan tidak perlu membuat laporan mengenai harga pokok
penjualan atau produksi sehingga tidak ada biaya akuntansi di dalamnya. Lalu tidak terdapat persediaan barang apapun karena yang dijual berupa jasa. Jadi perusahaan jasa itu lebih fokus ke layanannya. Sedangkan perusahaan dagang itu menjual produk yang berwujud. Sekali lagi ya teman-teman diingat, untuk perusahaan dagang itu menjualnya barang yang berwujud. Sedangkan perusahaan jasa itu tidak barang berwujud. Jadi perusahaan jasa menjual layanannya. Dengan memberikan layanan yang terbaik, maka harganya itu ditentukan oleh pelayanannya, sedangkan perusahaan dagang ditentukan oleh barangnya. Begitu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan terhadap harga pokok penjualan. Kita bisa lihat persediaan awal barang dagangan awalnya itu adalah 5 juta, lalu melakukan pembelian Rp 2 juta dengan beban angkut pembelian 200.000. Jadi 2 juta ditambah 200.000 sama dengan 2 juta 200. Lanjut ada retur pembelian. Retur pembeliannya kita misalkan Rp 500.000, lalu ada potongan pembeliannya 100.000. Jadi totalnya 600.000, kita tulis 600.000, jadi tadi 2.200.000 dikurangi 600.000, ketemu hasil jumlah pembelian bersihnya. Jumlah pembelian bersih ini ditambah dengan persediaan awal yang 5 juta. Jadi 5 juta dikurangi 1.600.000, jadi ketemu hasilnya 3.400.000. Jadi untuk barang tersedia untuk dijual atau BTUD yaitu 3.400.000. Nah 3.400.000 itu dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangannya senilai 1 juta. 3.400.000 kurangi 1 juta adalah 2.400.000, ketemulah HPP-nya 2.400.000. Kesimpulannya, untuk menghitung harga pokok penjualan, kita harus menambahkan atau menjumlahkan pembelian yang sudah terjadi atau transaksi pembelian, lalu dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang, dan akhirnya ketemulah HPP-nya berapa.